Inilah Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Pendengar, pelaksanaan Pertamina Smexpo tinggal menunggu waktu saja ya. Pertamina telah mempersiapkan beberapa program, tidak hanya kepada UMKM, tapi juga bagi pengunjung. Nah, pada event tersebut, Pertamina akan bersinergi dengan Gerakan Bangsa Buatan Indonesia yang akan diluncurkan bertepatan dengan harinya di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini tentunya dalam 1 jam ke depan bersama narasumber Vice President CSR and SMEP Pertamina, Mas Arya Dwi Paramita, dan juga Latitaka Borneo. Saya Haryo Ristamaji, inilah Radio Talk selengkapnya. Halo, selamat siang Mas Arya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kawan lama ini kita ketemu lagi ya. Sehat-sehat ya Mas. Alhamdulillah, Mas Arya sehat juga ya? Siap, alhamdulillah sehat Mas. Nah, ini dia juga Latitaka Borneo, apa kabar? Halo? Oh, belum tersambung ya. Oke lah. Sambil kita menunggu tersambung dengan Latitaka Borneo, kita juga akan apa ini dengan Mei Kristi? Iya. Benar. Apa kabar Mbak Mei? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Waduh, ketemu di sini kita ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik kita siang hari ini mengenai Pertamina Smexpo 2021, saya ingin tahu dulu dari Mas Arya, kira-kira apa dalam sejam ini yang perlu digarisbawahi, diketahui oleh pendengar di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada, termasuk yang juga aktif di UMKM. Apa nih Mas? Ya, terima kasih Mas Haryo, Mbak Mei Kristi, dan teman-teman semua. Jadi Smexpo ini kita selenggarakan di tahun 2021 ini merupakan event yang spesial. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia, di mana ini Pertamina tidak sendiri. Pertamina bersama dengan Kementerian Desa, Kemenkomarves, dan tentunya teman-teman Bank Indonesia dan juga para pemangku kepentingan lainnya yang membina usaha mikro kecil di Kalimantan Timur, Mas. Oke. Jadi bulan ini adalah bulannya Kalimantan Timur, dan insya Allah besok itu akan menjadi acara intinya, yaitu penyelenggaraan GBBI tadi. Ini happening banget nih dari kemarin di Helsinta, dimanapun saya lihat media-media heboh abis nih ya, Smexpo 2021 ini UMKM. Alhamdulillah Mas, jadi memang harapannya dengan gerakan ini, Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, kita bersama-sama semua pemangku kepentingan mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro kecil dan menengah ini, terutama di era yang kemarin sempat terkena dampak dari pandemi ya. Persis. Dan harapannya teman-teman UMKM ini bisa terus maju dan berkembang dan juga naik kelas. Nah, melalui event inilah kita berharap pendengar Helsinta dimanapun berada bisa join, dan nanti saya akan berikan informasi lebih detailnya pada saat diskusi kita ke depan. Ngeri nih kalau Pertamina udah bicara mengenai UMKM ya, apalagi di dunia digital, pemberdayaan, wah kayaknya harus kita simak dan harus ikut juga nih. Tapi Chris, kita ingin tahu kalau di benak Mei Kristi, kira-kira apa sih kalau bicara mengenai pemberdayaan UMKM di dunia digital, apalagi dengan Pertamina, apa yang ada di benak Kristi? Tentunya kalau kita bicara tentang Pertamina sudah turun tangan nih dalam hal seperti ini untuk mengembangkan UMKM agar lebih ter-up lagi. Itu luar biasa sekali ya. Ngeri nggak tuh? Kalau kita bicara digital itu digital memang dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang ini ya. Apalagi masa pandemi itu memang kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus dagang barangan kita itu harus semuanya sistem digital. Udah nggak bisa lagi yang mesti kita harus turun langsung ketemu dengan buyer tuh udah nggak bisa. Semuanya sekarang serba terbatas, dan memang dengan adanya program-program Smexpo seperti yang dilakukan oleh Pertamina ini memang sangat luar biasa sekali dampaknya bagi kami UMKM. Karena lebih efisien, lebih efektif gitu ya, Chris ya. Benar. Nah, sekarang giliran saya mau tanya lebih dalam dengan Mas Arya nih. Apa yang telah dipersiapkan Pertamina Smexpo ini untuk memfasilitasi UMKM dalam kegiatan ini? A to Z, kira-kira apa Mas Arya?
Ya, baik Mas. Jadi memang semangat untuk membangun UMKM itu merupakan sebuah aspirasi yang harus kami jalankan, di mana sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN bahwa BUMN harus hadir dan membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam salah satu aspeknya adalah usaha mikro kecil dan menengah. Nah, Pertamina Smexpo ini mempersiapkan dua hal utama yang menjadi pusat perhatian perhelatan acara, yaitu pertama adalah virtual exhibition dan yang kedua adalah marketplace. Nah, khusus untuk virtual exhibition ini, Mas Aryo dan teman-teman, bahwa kami mempersiapkan sebuah mall virtual. Jadi mallnya ini nanti masuk melalui virtual, Mas. Nanti kita akan share linknya. Yang kami sebut Smexpo Mall. Di tempat itu nanti pengunjung bisa berkeliling secara virtual, itu bisa diputar 360 derajat dan melihat beragam produk-produk berkualitas dari UMKM yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pertama adalah food and beverage, kemudian ada fashion, kemudian ada furniture, craft, dan agrobisnis. Dan di sini menariknya adalah pengunjung tidak hanya sebatas melihat, pengunjung juga dapat berbelanja, Mas. Berbelanja barang yang ditampilkan di Smexpo Mall. Oh, jadi bisa transaksi langsung hit gitu ya? Ngebit bisa, gitu? Mas. Bisa langsung belanja. Dan dengan demikian nanti pengunjung bisa memiliki pengalaman baru dalam berbelanja. Nah, seperti tadi Mbak Mei Kristi sampaikan bahwa di era pandemi ini solusinya ya kita harus menggunakan teknologi digital ini. Jadi ketika berbelanja, pengunjung otomatis akan dibawa ke marketplace dari UMKM yang bersangkutan yang menjual produk tersebut. Jadi nanti silakan langsung berinteraksi dengan UMKM yang ada di sana. Begitu kira-kira Mas Aryo. Asik banget ya. Kalau saya baca-baca, Mei Kristi ini sempat juga mengenalkan khasiat tumbuhan khas Kalimantan ke luar negeri. Artinya ada produk-produk yang juga bisa ditampilkan di situ. Mungkin juga teman-temannya Mbak Mei Kristi atau Society UMKM bisa melakukan hal sama begitu, Mbak Mia. Gimana tuh? Ya, memang harapan kami pribadi selaku pelaku UMKM di acara Smexpo ini penjualan kami bisa naik sekian kali lipat. Karena harus dong. Tanpa kami harus kemana-mana, kami stay di satu tempat, tapi sudah menjangkau seluruh Indonesia, mungkin bahkan sampai ke tingkat internasional pun udah bisa ngeliat barang dagangan kami tanpa kami harus pergi ke sana gitu loh. Dan transaksinya pun juga sangat mudah ya. Kemarin kita udah di training untuk penggunaan kris dan semuanya itu udah semuanya dipersiapkan oleh Pertamina. Ya, udah lihai lah ya. Artinya tinggal melakukan eksekusinya aja begitu ya. Tapi gimana sih Mbak Mei, teman-teman dari UMKM itu ngelihat apa yang dilakukan oleh Pertamina ini, Smexpo ini? Ya memang kita antusias sekali. Bahkan kalau misalnya bisa request, jangan setahun sekali deh, bisa nggak sih kalau sebulan? Dengar tuh Mas Arya tuh, dengar. Siap Mas Aryo, Mbak Mei. Sih kalau sebulan sekali, karena memang ini sebenarnya menarik ya. Kita mengikuti perkembangan teknologi seperti sekarang, kita ketemu dengan buyer dan seller dari seluruh Indonesia, dan kita tuh cuma stay di satu tempat itu kan, dan kemudian arus perputaran uangnya itu ya memang langsung ke kita. Jadi kerasa banget begitu ya? Ya, memang benar-benar lebih mudah, tinggal klik, udah dana masuk, tinggal ada yang, pokoknya ini memang benar-benar kalau misalnya bisa sih sebulan sekali kali ya Pertamina, Pak Arya. Kata anak sekarang gokil tuh. Mas Arya ditantang tuh. Gimana nih? Mas. Tapi gimana sih? Ini kok kalau dilihat dari penjelasan Mbak Mei Kristi tadi ya, bahwa itu sampai transaksinya, sampai gimana how to execute-nya, itu semua di brief oleh Pertamina. Sampai segitukah Pertamina mengelit teman-teman UMKM itu, Mas Arya? Ya Mas, jadi memang ini adalah bagian dari rangkaian untuk mengembangkan teman-teman UMKM supaya naik kelas. Berangkatnya dari situ, karena memang amanat dari BUMN kan kita harus membantu pertumbuhan mereka. Mereka dalam hal ini teman-teman usaha mikro kecil, terutama yang ada di sekitar kita dan di seluruh wilayah operasi juga termasuk di dalam. Nah, dari sini kita melihat bahwa stage itu sudah kita bangun untuk pembinaan. Nah, nanti di Smexpo Mall ini yang berada di dalam website, ini kami kembangkan khusus. Ini saya langsung kasih clue-nya ya, Mas Arya. Itu dia. Baru mau tanya, gimana cara bisa mengakses mengunjungi Smexpo ini? Baru mau tanya tuh, gimana tuh? Siap. Namanya adalah smexpo.pertamina.com. Ulangi? Jadi Smexpo saya eja ya, Sierra Mama Eco X-ray Papa Oscar. Jadi Smexpo SMEXPO .pertamina.com. Smexpo.pertamina.com. SMEXPO. Ya. Nah,
setelah melakukan, nanti teman-teman masuk ke link tadi, kemudian teman-teman registrasi dan login, nanti akan dipandu di sana, langsung ada panduannya. Kemudian teman-teman semua akan diberikan pilihan untuk mengunjungi virtual exhibition atau langsung ke marketplace. Yeah. Jadi kalau mau lihat-lihat dulu silahkan masuk ke virtual exhibition-nya. Ini serasa main game lah. Jadi teman-teman gamers familiar nih. Kalau Windows Shopping ke situ dulu ya. Ya, gitu kira-kira Mas. Nanti bisa masuk ke marketplace-nya, tinggal diklik. Nah, bagi yang lebih nyaman berbelanja di marketplace bisa langsung gitu. Jadi misalnya mau to the point aja, saya mau cari langsung itu silahkan. Nah, sementara bagi yang ingin merasakan bisa keliling virtual Smexpo Mall, bisa memilih pilihan untuk mengunjungi exhibition-nya. Nah, nanti di sana juga ada virtual booth dari UMKM kita, tapi juga ada booth-booth produk pendukung Pertamina. Jadi yang tak kalah menariknya adalah pengunjung itu bisa menikmati juga ada hiburannya, Mas. Ada begitu. Jadi ada kanal-kanalnya, bisa itu ya, bisa selancar kemana-mana jadinya ya. Betul Mas, jadi ini seperti merasakan masuk ke dalam sebuah mall gitu ya. Di sana ada booth-nya dan ada di sini ada corner untuk hiburannya dan tentunya banyak aktivasi lainnya. Berarti harus selain buka handphone atau laptop juga harus ada headphone yang bagus tuh ya. Kalau ada hiburan kan biar agak-agak gimana gitu ambience-nya begitu ya. Iya Mas, seru banget nih. Terus gimana lagi? Artinya kalau misalnya pengunjung milih langsung e-commerce-nya gitu loh, dia langsung langsung transaksi di situ, langsung bayar di situ. Gimana tuh Mas Arya? Iya, jadi ini seperti umumnya Mas. Jadi memang Smexpo ini kita develop untuk membawa teman-teman UMKM binaan Pertamina dan binaan-binaan lainnya yang ada di GBBI Kaltim ini untuk bisa familiar dengan e-commerce, Mas. Jadi di sini latihan juga nih. Jadi sebenarnya ini stage latihan. Kalau di kami biasanya kami kurasi, kemudian di sini mereka kita latih untuk ada proses coachingnya, ada bisnis bertemu dengan potensial buyer-nya, dan nanti ada forum-forum di dalam. Nah, kemudian dengan begitu diharapkan teman-teman dari pelaku UMKM ini bisa familiar untuk memasarkan produknya di e-commerce. Jadi dari sisi penjual. Nah, dari sisi pembeli tentunya sama dengan kalau dia bertransaksi di e-commerce, ada misalnya dia klik, kemudian dia tambah di chartnya, kemudian dia mau proses pengiriman, pembayaran, dan lain sebagainya, itu sudah difasilitasi. Dan di sini tadi juga sudah disebutkan bahwa kita juga bekerja sama dengan teman-teman Bank Indonesia di Kaltim untuk bisa memudahkan proses transaksi dan pembayarannya tadi menggunakan QRIS dan lain. Jadi no worry ya, kita bertransaksi di situ semuanya sudah ada diatur dan diamankan begitu, apalagi Bank Indonesia turun tangan nih. Tapi saya mau kolaborasi. Nanya nih ke Mei ini, teman-teman gimana? Kira-kira lag nggak teknologi seperti ini? Apa cukup dibantu oleh teman-teman Pertamina secara baik? Bagaimana pengalaman di lapangan? Ya. Jadi kalau di lapangan sendiri memang ya banyak juga rekan-rekan UMKM yang masih sangat minim pengetahuan tentang digital payment seperti itu. Cuma memang dari Pertamina sendiri bahkan mulai dari hampir 1 bulan yang lalu itu kita tuh udah di briefing. Ini nanti seperti ini. Kemudian masing-masing itu kita tuh UMKM itu udah ada punya PIC masing-masing yang udah disiapin sama Pertamina. Iya. Jadi semuanya itu diajari udah dari 1 bulan yang lalu, dibantu untuk proses registrasinya apa semua itu. Jadi memang kita diharapkan begitu hari H Smexpo besok itu kita udah benar-benar paham, kita udah mandiri dan kita tetap didampingi oleh PIC. Seperti itu. Paham lah kalau Mas Arya dan teman-teman Pertamina kerja nih, saya udah pernah ngalamin bekerja bersama, luar biasa, perfect banget gitu ya Mas Arya ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Mas. Oke. Siap, ini nanti saya akan eksplor lagi lebih jauh mengenai hal ini, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Pendengar, Anda masih dalam Radio Talk bersama Pertamina, dan kali ini kita akan sudah tengah membahas pemberdayaan UMKM di dunia digital dalam rangka Pertamina Smexpo 2021. Tetap terus di sini, jangan kemana-mana. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Pertamina kembali menggelar Smexpo, pameran virtual UMKM terbesar di tahun 2021. Smexpo ini menjadi rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GBBI yang dicanangkan pemerintah.
Pertamina Smexpo 2021 digelar pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2021 di mall virtual yang dapat diakses di link smexpo.pertamina.com. Kami ulang, smexpo.pertamina.com. Tidak kurang dari 1.000 produk lokal buatan anak bangsa yang berkualitas hadir di pameran ini, mulai dari craft, fashion, aksesoris, furniture, hingga makanan dan minuman Nusantara. Selain itu, Pertamina Smexpo Showcase 2021 juga digelar secara offline dari tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Pertamina Smexpo 2021 juga diramaikan dengan TikTok Competition serta games lainnya. Ikuti dan menangkan hadiahnya. Nikmati juga hiburan artis Indonesia dari Endang Sukamti, Kunto Aji, Novia Bahmid. Jangan lupa hadiri dan kunjungi Smexpo Pertamina 2021 di mall virtual smexpo.pertamina.com dan ikuti workshop coaching session gratis dan business matching bagi seluruh pengunjung Smexpo. Pertamina Smexpo 2021, berani keren se-Indonesia. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Yap, Anda masih dalam Radio Talk bersama PT Pertamina membahas mengenai pemberdayaan UMKM di dunia digital dalam rangka Pertamina Smexpo 2021. Dan pendengar, ini ada yang menarik dari ajang ini atau perhelatan ini. Selain marketplace tadi yang disampaikan oleh Mas Arya, acara ini juga akan ada coaching session dan juga business matching. Ini menarik karena akan terkait erat dengan pelaku UMKM dan juga masyarakat yang yang ada di sana begitu. Nah, ada Mas Arya dari Pertamina dan juga ada pelaku UMKM, Mike Christie. Pertama-tama saya mau tanya lagi nih ke Mas Arya, ini mengenai coaching session dan juga business matching ini seperti apa nantinya dan akan menghasilkan apa kira-kira Mas Arya itu? Ya Mas, jadi ini merupakan bagian dari pembinaan ya, tadi yang saya sampaikan, pembinaan kita terhadap teman-teman UMKM. Dan pembinaan ini tentunya juga kita harapannya teman-teman UMKM bisa familiar dengan penggunaan teknologi digital supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, salah satu bagian dari itu adalah coaching session dan business matching. Jadi dalam membina UMKM itu utamanya adalah pertama kita lakukan coaching, Mas. Jadi di sini kita latih teman-teman UMKM supaya bisa benar-benar mengenali produk dan potensi yang mereka miliki. Itu garis besarnya, sehingga mereka bisa berkembang. Dan dalam business matching itu mereka kita pertemukan dengan potential buyer, Mas. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya, Smexpo ini kan tahun ini adalah tahun yang kedua ya. Tahun lalu itu di 2020 itu kita menyelenggarakan 3 hari, Mas. Pengunjungnya itu tidak hanya dari Indonesia, Mas. Itu di data yang hadir itu 32.000 pengunjung yang masuk ke dalam platform Smexpo itu dari 38 negara, Mas. Jadi tidak hanya Indonesia. Bahkan kalau boleh saya sebutkan, selain Indonesia, yang peringkat teratas pengunjungnya banyak itu adalah Amerika, Malaysia, Singapura, Australia, Belanda, dan negara-negara Eropa, Asia, dan tempat lainnya ada beberapa dari Afrika. Nah, kita juga bekerja sama dengan jejaring diaspora yang ada di luar negeri. Artinya, teman-teman ini menjadi penghubung apabila produk UMKM ini potensial untuk dipasarkan di luar Indonesia, bagaimana caranya? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, itu di situ dibahas ya. Dan kemudian yang saya pernah saksikan langsung adalah pada saat si potential buyer ini menyampaikan pandangannya tentang produk yang sedang dibahas. Jadi si UMKM itu bicara langsung sama calon pembelinya, Mas, di forum ini. Itu jadi langsung ya, artinya dia bisa bertukar informasi secara langsung tanpa ada boundary, ada gap gitu ya, Mas Arya ya? Iya, Mas. Jadi tahun lalu kita seperti kita ngobrol saya sama Mas Arya gitu, jarak jauh. Betul. Dan sekarang ini kan dengan teknologi sangat memungkinkan gitu ya. Padahal hari ini kita live saya di Kalimantan Timur nih, Mas. Oh, di Kalimantan Timur. Berarti sama Mike Christie di sana dong ya? Iya, betul, Mas. Jadi ini menarik. Nah, itu yang kita pertemukan. Kenapa sih ada business matching? Karena setiap UMKM itu harus dipikirkan sampai ujungnya, sampai ke siapa off-taker-nya, kan gitu, siapa potensial buyer-nya. Sehingga kalau itu udah tersambung, dijahit dengan teknologi, maka itu menjadi keberlanjutan yang insya Allah bisa tumbuh terus. Insya Allah, amin. Nah, lanjut. Semua ini kita juga persiapkan supaya teman-teman UMKM juga bisa mendapatkan bekal pembelajaran positif nih dari Smexpo ini, sehingga kedepannya mereka bisa lebih familiar lagi dengan go digital dan go online gitu. Harapannya kalau go digital bisa, go online bisa. Sekarang zaman teknologi seperti ini
semua go global udah dalam waktu singkat insya Allah bisa tercapai gitu. Yeah, the world is in your hand ya. Jadi udah nggak ada borderless, udah nggak ada batasan lagi begitu ya. Betul gitu Mas Arya. Mbak Mei, ini kalau tahun lalu aja trafficnya gila ya, keren banget itu ya, sampai puluhan ribu begitu. Gimana sekarang? Nah gimana teman-teman UMKM termasuk Mekrisis sendiri menyikapi ya, melihat bahwa trafficnya begitu tinggi, ada chance, ada peluang di sana kan ya? Gimana tuh? Ya, tentu kalau kita ngeliat memang ini prospeknya tuh luar biasa sekali. Apalagi spesialnya saat ini Smexpo ini diadakan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sendiri kan terpilih sebagai ibu kota negara nih, ibu kota negara baru. Persis. Jadi saya pikir antusias publik untuk Expo kali ini akan mungkin meningkat sekian kali lipat karena banyak hal-hal menarik yang dari Kalimantan Timur sendiri itu yang akan disaksikan oleh publik gitu loh. Baik UMKM-nya, berbagai macam tentang UMKM yang ada di Kalimantan Timur itu nanti akan dikulik habis-habisan di acara Smexpo ini. Makanya saya sendiri sih optimis penjualan kami ketika Expo nanti pastinya akan meningkat 10 kali lipat. Amin. Jangan lupa update ya Sinta dong kalau gitu ya. Keren. Karena memang trafficnya tinggi, jadi achievement-nya juga mudah-mudahan bisa tinggi begitu ya Mbak Chris, Mbak Mei. Ya, benar banget. Dan memang udah dari jauh-jauh hari itu memang di Pertamina itu dari begitu banyak mitra binaan itu dipilih yang akan mungkin dikurasi seperti itu. Jadi memang produk-produk yang terbaik, yang pilihan tentunya, tapi yang tidak terpilih kurasi pun juga tetap dilibatkan. Jadi makanya ini memang antusias masyarakatnya pun kalau saya perhatikan dari respon mereka pun juga sangat luar biasa sekali. Selalu yang tanya, kadang kalau teman-teman yang ada di Jakarta selalu tanya, kapan sih Smexpo? Udah pada mulai belum? Yang kayak gitu nanyanya. Udah nggak sabar. Tapi ngomong-ngomong kalau yang kurasi itu apa juga Pertamina ikutan juga atau teman-teman di di network atau di perkumpulan teman-teman UMKM saja atau gimana? Kalau kurasi sendiri memang dari pihak Pertamina dan melibatkan memang yang expert di bidang itu ya. Jadi dari Pertamina sendiri melibatkan pihak-pihak yang memang expert di bidang itu, misalnya kayak food and beverage, kayak cemilan-cemilan itu mereka udah punya orang yang memang sangat expert di bidang itu, Mas. Karena harus dipertanggungjawabkan ya, benar sekali ini. Nah, Mas Arya, ini kalau coaching session terus juga tadi business matching sudah ya, tapi kalau coaching session ini siapa aja Mas yang bisa diajak bertukar pikiran, berbagi pengalaman, narasumbernya kira-kira match nggak dengan para UMKM ini, pelaku UMKM Mas? Ya Mas, jadi coaching session ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Oktober ya, di beberapa hari ke depan ini, dan setiap harinya pengunjung bisa mengambil ilmu dari narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Nah, untuk pelaksanaan coaching session ini, setiap hari akan ada pembicara yang menyampaikan materi dari My Pertamina, tapi juga selain itu materi-materi yang berbeda setiap harinya. Jadi teman-teman akan nanti mendapatkan cerita-cerita banyak nih dari forum-forum ini. Tadi salah satunya adalah My Pertamina dan juga pemateri yang lain. Nah, pada hari pertama nih Mas, kita akan menampilkan pembicara Shanas Nadia Winanto dan Nur Hasim Hamada dengan tema UMKM Global. Jadi kalau teman-teman siapa ya tadi yang disebut itu narasumbernya bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, Shanas Nadia Winanto proven itu Mas. Yes, founder Roro Kemes. Sedangkan Nur Hasim Hamada, Mas Aam ini founder Kekian Wastra Galeri, yang salah satu produk kreasinya masuk sebagai koleksi di rumah mode Christian Dior. Jadi udah mendunia banget itu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan nih nanti berinteraksi, diskusi, mendalami bagaimana supaya bisa sukses. Karena gimana menembus pasar internasional dan ada di jajaran produk-produk elit dunia, itu harus digali tuh kayaknya. Betul Mas. Dan sementara untuk hari kedua juga nggak kalah menariknya nih Mas. Di hari kedua itu akan ada Richard Putra yang memberi materi dengan tema Berani Keren Se-Indonesia. Beliau ini adalah founder dari Master Online Community dan Digital Marketing Expert. Artinya kita coba lengkapi dari sisi praktisi tadi, kemudian dari sisi digital marketingnya seperti apa. Harapannya
coaching ini bisa memberikan perspektif yang lengkap untuk semua yang mengikuti sesinya. Itu Mas. Artinya coachingnya itu bisa interaksi langsung ya, cair tanya jawab dengan UMKM gitu ya? Ya, nanti ada dipandu Mas, dipandu oleh tim kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat. Saya pikir dipandu oleh saya Mas. Siap. Oke, terus untuk business matchingnya, tadi kan udah dijelasin sedikit ya, diaspora juga dilibatkan, lantas juga dengan traffic dan juga para pengunjung yang pengusaha-pengusaha di luar negeri itu ya. Kira-kira bagaimana membuat sebuah match yang bagus, itu akan seperti apa sih nanti itu Mas Arya? Ya, business matching baik Mas Aryo. Jadi business matching adalah sebuah program khusus nih bagi teman-teman UMKM yang telah kami siapkan di forum ini. Dengan program ini kita berharap agar UMKM bisa memiliki lebih banyak jalur distribusi dan menambah keahlian untuk melakukan pemasaran secara digital. Jadi mereka memiliki kemampuan itu. Dan pada program ini kami akan mempertemukan UMKM dengan pelaku ekspor dan potensial buyer dari berbagai negara seperti yang kita lakukan tahun lalu. Jadi harapannya UMKM memiliki kesempatan untuk melakukan presentasi produknya UMKM-nya ataupun apa yang bisa dia jual. Jadi apa yang bisa dia jual ke luar negeri langsung kepada para pelaku ekspor dan potensial buyer-nya tadi. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab Mas. Jadi lesson learn-nya pasti ada nih di forum ini gitu ya. Dan untuk menjaga kualitas UMKM yang mengikuti program ini, kami juga terlebih dahulu melakukan kurasi Mas. Jadi teman-teman yang ikut di business matching ini benar-benar yang sudah memang proven dan insya Allah bisa berkembang untuk go global. Iya. Mei, ingin tahu nih, sejauh mana kesiapan teman-teman UMKM? Karena ini tadi dia harus presentasi ya. Kalau presentasi itu kan kita harus tahu ya, behind produknya itu, visi, misi, lantas reach-nya bagaimana, quality-nya bagaimana. Kan bukan hanya sekedar bikin dan memasarkan, tapi juga menerangkan. Sejauh mana sih teman-teman itu bisa melakukan hal itu? Apakah juga ada pendampingan dari Pertamina juga, Me? Iya, ada pendampingan. Jadi memang Pertamina ini mempersiapkan UMKM yang seperti slogannya naik kelas. Dan memang kalau saya pribadi merasakan itu, kita selalu dibimbing. Jadi memang sistem kurasi ini sebenarnya memang, kalau menurut saya pribadi, Pertamina itu memang betul-betul menginginkan UMKM binaan Pertamina itu adalah UMKM naik kelas. Jadi semakin hari akan semakin ada perkembangan, kemajuan yang pastinya tentunya ke depan itu yang diharapkan adalah omsetnya meningkat seperti itu. Jadi memang kita selalu diberikan bimbingan, ada seperti webinar, seminar-seminar itu selalu mereka lakukan untuk yang manajemen, kemudian sampai hal untuk yang seperti seminar tentang packaging pun itu juga dilakukan oleh Pertamina untuk kita. Jadi bisa loh ya jelasin kalau misalnya Mei dan teman-teman punya produk A misalnya, terus ada investor atau buyer dari luar negeri, bisa menjelaskan dong, ini barang adalah seperti ini dan package-nya ini kenapa seperti ini, karena fungsinya seperti ini dan sebagainya. Itu bisa teman-teman dari UMKM sudah paham mengenai hal itu ya, Mei? Kalau dibilang semua sih kemungkinan mungkin masih ada yang belum ya, karena kan Pertamina ini setiap hari itu selalu ada UMKM baru yang diajak, setiap hari selalu seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa juga UMKM yang memang sudah sangat hafal sekali, seperti misalnya kita harus menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, bahkan sampai ke hal packaging sekalipun itu diharuskan untuk yang ramah lingkungan seperti itu. Dan itu memang kita step by step itu kita memang dibimbing untuk menghasilkan barang-barang yang memang kualitasnya itu memang benar-benar bagus dan layak untuk diperjualbelikan, karena kan memang sesuai slogannya UMKM naik kelas. Jadi tujuan pasar dari Pertamina sendiri menginginkan UMKM ini nggak hanya cuma berdaulat di negaranya sendiri ya, di negeri sendiri, tapi juga bisa menembus ke internasional seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali sih. Bahkan dalam 1 bulan itu banyak kelas yang harus diikutin, karena saya pribadi ini banyak banget sih kelasnya. Makin banyak kelas makin banyak ilmu ya Mas Arya ya. Iya sih. Iya Mas. Hari ini besok ini banyak banget kelas yang memang dikhususkan untuk kita gitu. Iya, tapi cocok lah. Artinya kalau teman-teman UMKM sudah paham produk dan bisa menjelaskan, explain ke calon pembeli di luar sana, ya udah klop tuh, tinggal eksekusinya aja, harganya pas apa enggak kan gitu ya. Oke, Mas Arya,
kita akan ingin tahu juga nih mengenai gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nanti kita akan eksplor lebih jauh ya. Dan pendengar, Anda masih dalam Radio Talk bersama Pertamina, dan tentunya masih ada Mas Arya dan juga Mbak May Christy tentunya. Dan kalau Anda ingin ada pertanyaan, silakan bisa WA ke kami di 081 180 6543. Jangan kemana-mana, tetap terus di sini. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Pertamina kembali menggelar Smexpo, pameran virtual UMKM terbesar di tahun 2021. Smexpo ini menjadi rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GBBI yang dicanangkan pemerintah. Pertamina Smexpo 2021 digelar pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2021 di mall virtual yang dapat diakses di link smexpo.pertamina.com. Kami ulang, smexpo.pertamina.com. Tidak kurang dari 1.000 produk lokal buatan anak bangsa yang berkualitas hadir di pameran ini, mulai dari craft, fashion, aksesoris, furniture, hingga makanan dan minuman Nusantara. Selain itu, Pertamina Smexpo Showcase 2021 juga digelar secara offline dari tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Pertamina Smexpo 2021 juga diramaikan dengan TikTok Competition serta games lainnya. Ikuti dan menangkan hadiahnya. Nikmati juga hiburan artis Indonesia dari Endang Sukamti, Kunto Aji, Novia Bahmid. Jangan lupa hadiri dan kunjungi Smexpo Pertamina 2021 di mall virtual smexpo.pertamina.com dan ikuti workshop coaching session gratis dan business matching bagi seluruh pengunjung Smexpo. Pertamina Smexpo 2021, berani keren se-Indonesia. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Oke, Anda masih dalam Radio Talk bersama Pertamina, pemberdayaan UMKM di dunia digital dalam rangka temanya Pertamina Smexpo 2021. Hadir sebagai pembicara siang hari ini Mas Arya Dwi Paramita, Vice President CSR and SMAP Pertamina, dan juga pelaku UMKM May Christy. Nah, Mas Arya, itu keren banget ya tadi promonya, berani keren se-Indonesia, ngeri banget itu, asik ya dengernya juga, kayaknya gimana gitu ya. Dan memang harus keren nih di Smexpo 2021, dan kabarnya juga akan bersinergi juga nih dengan GBBI, Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Cerita dong Mas. Ya, terima kasih Mas Aryo. Jadi memang Pertamina Smexpo ini mendukung gerakan yang memiliki semangat pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Jadi itu fundamentalnya. Kita mendukung bagaimana supaya teman-teman UMKM ini bisa berdaya dan mereka ada di seluruh Indonesia ini. Dan sinergi ini diwujudkan dengan waktu peluncuran yang bersamaan antara GBBI dengan Pertamina Smexpo. Jadi peluncuran Pertamina Smexpo nanti itu masuk di dalam rangkaian acara GBBI, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di Samarinda di Kalimantan Timur pada tanggal 12 Oktober 2021. Nah, dalam hal ini Pertamina berkolaborasi dengan Kementerian Desa, sedangkan kementerian lainnya juga turut mendukung kegiatan ini gitu. Jadi artinya ada Kementerian Desa, Kemenkomarves, dan juga pastinya Kementerian BUMN dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Nah, juga dengan Bank Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang terkait. Dan Pertamina Smexpo ini juga diikuti oleh UMKM dan BUMDes, Mas. Jadi nggak hanya UMKM. Jadi Badan Usaha Milik Desa pun ikut dalam kegiatan ini. Sehingga artinya UMKM Mitra Binaan Pertamina, Kementerian Desa, Bank Indonesia, dan instansi lainnya ikut serta nih mendukung gerakan ini. Jadi Gerakan Bangga Buatan Indonesia Kalimantan Timur ini adalah sebuah kolaborasi yang lengkap dari kementerian, lembaga, BUMN, dan instansi lainnya untuk mendukung teman-teman UMKM supaya bisa naik kelas dan berkembang. Itu kira-kira Mas. Iya. Mbak Ajeng di Surabaya bertanya kepada Mas Arya nih, masih ada kesempatan nggak slot untuk bisa ikutan begitu? Karena komunitasnya ingin sekali mengikuti Smexpo 2021. Masih bisa atau udah ketinggalan Mas? Kalau untuk ikut Smexpo, smexpo.pertamina.com silahkan langsung diakses saja. Itu kan di launchingnya besok. Jadi semua teman-teman yang ingin
seperti apa sih ikut di Smexpo ini, bisa langsung masuk ke dalam link tadi. Oke. Jadi itu forum yang bisa diikuti oleh semua pengunjung. Jadi di situ bisa bercerita, bertukar pengalaman, bertukar informasi begitu ya, Mas ya? Betul, melalui link tadi ya, smexpo.pertamina.com. Ada pertanyaan juga dari Pak Bambang di Semarang. Mas, ini aksesnya gimana untuk menonton? Katanya tadi seperti di mall. Mohon diulangin lagi dong penjelasannya. Wah, ini baru denger kayaknya tadi. Oke, diulangi lagi Mas. Kira-kira gimana tuh untuk bisa berselancar di di mall itu gitu loh. Boleh. Baik, terima kasih Pak Bambang tadi ya dari Semarang. Iya, Semarang. Jadi Bapak bisa masuk ke websitenya di smexpo.pertamina.com. smexpo.pertamina.com. Nanti Bapak akan registrasi dan login. Setelah mendapatkan akses masuk, nanti Bapak bisa masuk untuk mengunjungi virtual exhibition. Atau misalnya mau langsung belanja, bisa langsung ke marketplace. Nanti ada pilihan-pilihannya. Ini jadi seperti kita masuk ke sebuah mall, tapi ini ada di genggaman tangannya Bapak Ibu, teman-teman semua nih. Itu kalau untuk yang pakai handphone, misalnya juga bisa dari tablet atau dari laptop. Jadi teman-teman memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses. Dan kemudian yang kedua adalah selain virtual tour tadi dan juga belanja, ada beberapa forum-forum tadi, forum-forum diskusi yang bisa diikuti, dan ada hiburan juga. Jadi artinya ini lengkap nih, supaya penasaran saya tahan sampai di sini supaya langsung dipraktekkan juga Mas Aryo. Langsung akses gitu. Langsung akses aja deh pokoknya gitu ya. Iya, gitu kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Kang Ari di Bandung. Kang Ari bertanya gini nih Mas, kalau saya mau masuk ke e-commerce-nya katanya, apakah saya ngobrol langsung atau chatting by dengan chatting untuk bisa tawar-menawarnya? Kayaknya belum dapat gambaran saya ini. Oh, gimana tuh Mas? Iya, persis seperti e-commerce pada umumnya, nanti juga ada fasilitas chat. Jadi memang satu Mas, ini yang menarik bahwa teman-teman UMKM ini sering kami ingatkan juga bahwa jika ada yang kirim chat, segera dibalas. Oh, notifnya harus dinyalakan ya. Jangan lupa di situ. Itu rezekinya di situ tuh ya. Betul, gitu Mas. Jadi itu selalu kita ingatkan. Jadi nanti nggak usah jangan khawatir, Kang Ari nanti bisa chat langsung seperti kalau Kang Ari sedang bertransaksi di e-commerce yang lain. Nah, sekarang saya tanya ke Mei Kristi, kira-kira itu kalau ada, tadi aja masyarakat udah pengen banget ya masuk begitu dan melakukan transaksi begitu. Kira-kira perspektifnya dari teman-teman UMKM itu gimana sih? Jangan-jangan tadi itu dibilang notifnya nggak dinyalain, chattingnya nggak dibales, waduh, udah susah-susah masuk situ. Gimana tuh teman-teman sendiri, gimana Mbak Mei? Iya, itulah kenapa Mas, jauh hari sebelum Smexpo ini terlaksana, besok itu kita memang udah di training, kita udah di briefing. Bahkan setiap hari itu, jadi di masing-masing setiap misalnya kita habis seminar tentang kemasan, kemudian seminar tentang business matching dan lain-lain, itu kita itu ada yang namanya WA group, di situ saling mengingatkan. Oh, iya. Itu hebatnya Pertamina, sampai hal yang seperti itu tuh dilakukan gitu ya. Jadi WA group, merawat UMKM udah dengan kayak door to door gitu, yang ngingetin satu-satu dengan WA group itu gitu ya. Satu-satu. Ya, jadi di WA group itu misalnya ada yang kurang paham nih, ini saya kurang paham ini, kurang paham itu, nanti akan diajarin terus, ada yang bisa japri atau langsung di WA group itu menyampaikan gitu loh. Jadi kemudian setiap hari pun itu kita selalu diingetin. Kayak misalnya ininya sudah diaktifin belum? Kemudian udah masih ada yang belum paham, ada yang ditanya, itu setiap hari. Jadi semenjak saya bergabung dengan jadi mitra binaan Pertamina ini, WA grup saya itu bertambah. Nah ini dia. Mbak Meri, ini ada pertanyaan juga nih dari Mbak Tri di Surabaya. Ngomong-ngomong Mbak Mei ini, apakah sudah masuk ke mitra binaan Pertamina dan kira-kira testimoninya gimana sih? Karena saya tertarik ingin masuk juga. Nah, boleh dia sharing juga nih Mbak Mei nih. Oh iya, jadi saya bergabung di mitra binaan Pertamina itu di awal 2021. Di 2021 kebetulan UMKM saya itu bergerak di bidang herbal. Jadi minuman herbal khas Dayak. Nah, memang dari awal waktu saya masih jalan sendiri ini belum jadi mitra binaan ini, saya masih minim sekali informasi termasuk tentang kemasan ramah lingkungan dan hal seperti itu ya. Kemudian kita bergabung itu udah mulai ikut seminar-seminar, kemudian bahkan sampai waktu itu juga disupport untuk
saya sekolah herbalis itu juga. Jadi dan kemudian memang peningkatan itu memang luar biasa sekali. Dari awal saya bergabung Januari 2021, di bulan Juli itu saya sudah tembus kurasi di pasar Turki. Sadis. Baru mau masuk 2021 udah tembus ke Turki ya, pasarnya, marketnya. Gimana itu? Terus gimana? Nah, jadi memang kita tuh ya seperti tadi saya sampaikan, kita tuh seperti masing-masing dari UMKM kita tuh ada PIC yang selalu ngawasin, Mbak ini produknya begini-begini, Mbak nanti kemasannya bagusnya gini deh. Atau kalau misalnya memang kita ngerasa udah kemasan kita tuh paling bagus, pasti nanti akan ada inilah ya dari mereka, Mbak kenapa nggak dibuatnya seperti ini? Iya, nah seperti itu. Jadi setiap hari itu adalah memang masukan-masukan yang memang membangun kualitas UMKM kita itu supaya naik kelas. Membangun UMKM kita supaya lebih baik seperti itu, Mas. Jadi memang nggak cuma sekedar yang udah deh ini kita jadikan mitra binaan, kita support ini itu udah selesai gitu, enggak ya. Jadi ketika kita udah bergabung jadi mitra binaan, sampai hal sekecil apapun, sedetail apapun itu selalu kita diskusikan dengan pihak Pertamina. Iya, Mas Arya, terlepas dari Smexpo ini dulu nih, tadi menjawab curious-nya pendengar El Sinta mau masuk binaan Pertamina, itu gimana tuh ya? Masih nggak ketinggalan kan ya, masih terus bisa bergabung begitu ya, atau gimana? Oh iya Mas, ya kita tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM untuk masuk di dalam program pembinaan usaha mikro kecil yang diselenggarakan oleh Pertamina. Kalau sekarang ini disebutnya programnya namanya, kalau dulu program kemitraan, sekarang namanya program pendanaan usaha mikro kecil. Itu teman-teman bisa akses di website di pertamina.com, nanti bisa dicari di bagian sustainability, di corporate social responsibility, di sana ada nanti, atau kalau mau sederhana telepon ke 135 aja Mas, call centernya Pertamina. Jadi silahkan teman-teman penggiat usaha mikro kecil untuk bisa menghubungi telepon 135, nanti akan dipandu dari sana dan bagaimana cara untuk mendaftarkannya secara online. Begitu Mas. Beda ya kalau jagoannya yang jelasin langsung ya. Waduh. Oke Mas Arya, nanti saya mau tanya lagi mengenai persiapan-persiapan lain mengenai Smexpo 2021, karena tinggal menghitung lagi waktu lagi nih ya, beberapa jam lagi begitu ya. Tapi kita ingin tahu lebih jauh mengenai persiapan-persiapan apa lagi yang sudah disiapkan dan juga surprise apa yang disiapkan Pertamina dalam ajang tersebut. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, kita akan simak dulu yang berikut ini. Anda masih dalam Radio Talk bersama Pertamina. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elsinta.com. Jadikan El Sinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Ya, Pertamina akan menggelar Smexpo 2021 dan siang hari ini kita berbincang mengenai pemberdayaan UMKM di dunia digital, karena memang basisnya digital semua nanti ya, dan aksesnya juga secara digital, siapapun bisa masuk di sana. Bahkan kalau berkaca pada apa yang dilakukan tahun lalu, hitnya atau trafficnya luar biasa. Bahkan Amerika, negara-negara maju semuanya curious ya, antusias masuk dalam ajang tersebut atau perhelatan tersebut. Nah, di sesi terakhir ini saya ingin tahu nih Mas Arya, apalagi nih yang disiapkan oleh Pertamina untuk memeriahkan Pertamina Smexpo 2021 ini. Jangan sampai kita nggak tahu, jadi tiba-tiba nggak surprise gitu ya. Gimana Mas? Itu Mas Arya. Jadi selain acara yang diselenggarakan online ini,
kami juga menyiapkan program Smexpo Showcase, di mana program ini kita selenggarakan offline di Mall Kota Kasablanka di Jakarta pada 15 sampai 17 Oktober 2021, tentunya dengan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan. Pada acara tersebut juga nanti pengunjung mall akan dapat merasakan sensasi nih berkeliling di acara Pertamina Smexpo, walaupun memang tidak secara penuh ya. Jadi artinya nanti teman-teman ini jika ingin merasakan pengalamannya secara penuh, pengunjung mall bisa melakukan registrasi tadi di booth kita. Jadi nanti dipandu yang smexpo.pertamina.com itu, sehingga nanti bisa masuk ke dalam forum event yang online tadi. Nah, nanti akan ada beberapa petugas kami yang untuk membantu para pengunjung untuk melakukan registrasi dan login, serta memberikan penjelasan tentang program ini. Dan selain itu kami juga sedang merencanakan untuk kembali melakukan rekor nih Mas. Jadi tahun lalu alhamdulillah kita dapat rekor muri Mas. Dari insya Allah, pemecahan rekor ya? Ya, jadi insya Allah nanti di di weekend ini nanti ada surprise. Mudah-mudahan mohon doanya. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan reward lagi dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Karena yang terbaik untuk Pertamina dalam hal ini juga terbaik untuk UMKM kita kan ya Mas ya? Betul Mas, jadi yang kita lakukan semua ini adalah untuk teman-teman UMKM supaya bisa berkembang. Nah mudah-mudahan saja rencana pemecahan rekor baru ini bisa terwujud dan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan Pertamina Smexpo 2021. Jadi jangan lupa nih Mas, kalian nih jangan besok disaksikan pembukaan acara Pertamina Smexpo bisa langsung di smexpo.pertamina.com. Jadi acara besok itu langsung di live di jaringan tadi. Silahkan diikuti dan juga diikuti rangkaian acaranya 13-14 Oktober. Dan untuk yang di Jakarta, teman-teman yang sedang bermain di Mall Kota Kasablanka, silahkan di 15-17 Oktober juga bisa ikutan berani keren se-Indonesia dan mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Iya. Kapan lagi ya? Karena kita dalam event ini kan kita bisa bangga terhadap buatan Indonesia. Apalagi Elsinta tuh Mas, selalu bilang, announce mengenai belilah buatan Indonesia. Nah, klop nih sama yang dilakukan oleh Pertamina nih kan. Cocok habis gitu ya. Dan ini juga tidak lain dan nggak bukan untuk siapa lagi kalau untuk bukan masyarakat kita dalam hal ini UMKM Mas ya. Nih itu girohnya gimana sih Mas kok sampai apa nih? Kayak tadi Mbak Kristi bilang sampai sedetail-detailnya kayak ngedorong banget nih UMKM kita gitu Mas. Iya Mas, jadi memang teman-teman totalitasnya kita optimalkan Mas, karena memang itu tadi harapannya adalah dengan UMKM berkembang, sebenarnya ada impact Mas, yang lebih luar biasa lagi yaitu kalau UMKM ini bisa tumbuh berkembang dan maju, itu mereka memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja Mas. Persis. Itu dia. Ya kan, jadi mereka bisa menyerap tenaga kerja di sekitar sektor usahanya gitu ya, sehingga bahkan Mas ini tidak hanya untuk orientasi bisnis saja, ini bisa juga menjadi gerakan pemberdayaan wanita. Jadi ibu-ibu rumah tangga ikut dilibatkan untuk bisa memiliki pengembangan kemampuan dan meningkatkan ekonomi keluarga juga kan Mas. Persis. Dan yang menarik lagi adalah teman-teman difabel. Jadi besok di Samarinda ini ada beberapa teman-teman difabel yang ikut pameran menunjukkan karya mereka bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang istimewa untuk bisa menghasilkan produk-produk yang keren-keren Mas. Ini keren se-Indonesia deh pokoknya. Keren habis. Jadi itu ya, jadi multiplier efeknya itu loh Mas yang membuat kita wah, masuk kita nggak bisa support sih teman-teman UMKM ini untuk maju dan berkembang karena setelah nggak berhenti di mereka gitu Mas. Teman-teman UMKM ini memberdayakan Mbak Mei Kristi ini juga salah satunya juga memberikan contoh tidak hanya bicara soal herbal, bahkan Mbak Mei ini juga aspek lingkungan juga beliau sentuh gitu. Artinya multiplier efeknya ini Mas yang luar biasa. Insya Allah berkah buat semua. Amin amin. Saya pernah itu Mas kemarin tuh beberapa waktu lalu ya ke Bu Lydia di Majalaya yang disupport juga oleh Pertamina itu. Ibu wanita mandiri itu luar biasa produk-produknya yang UMKM-nya ya, keripiknya, terus juga kuenya dan sebagainya. Saya yakin sekali di Smexpo 2021 ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Nah, saya mohon dong ceritain Mbak Mei Kristi nih mengenai teman-teman UMKM termasuk Mbak Mei Kristi sendiri gimana sih melihat peluang ini yang sudah terbuka lebar ya. Karena kan kita langsung bisa mengakses dan langsung face to face dengan para pembeli. Jangan-jangan bukan pembeli, jangan-jangan investor, jangan-jangan juga produknya nggak dibeli cuma 1-2, tapi diminta sustain untuk mencukupi produk-produk UMKM di luar negeri. Itu gimana
rasa persiapannya, mentalnya dan sebagainya, Mbak? Ya, karena yang seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Pertamina sampai hal yang sedetail apapun itu juga ikut terlibat gitu loh. Jadi kita sering ada jadi ajang diskusi, kita dibuatkan WA group. Sebenarnya juga untuk mensupport perkembangan produk-produk kita sendiri supaya semakin hari juga kualitasnya masih terjaga, itu yang pertama. Apalagi event-event seperti ini belanja secara digital, kita tidak bisa tahu benar seperti yang tadi Mas sampaikan, bisa jadi nggak dibeli cuma 1-2 gitu, bisa jadi itu adalah investor. Jadi memang kami berupaya sekali menjaga kualitas produk itu semakin hari semakin baik, mulai dari labelingnya, packagingnya, apapun itu semakin hari semakin lebih baik gitu loh. Karena yang dilakukan Pertamina juga semakin hari juga luar biasa ke kami, seperti itu. Saya nggak kebayangin gini loh, Mbak Mei, ketika memang deal dengan salah satu vendor misalnya di luar negeri gitu dan minta secara sustain mendrop produk-produk UMKM Indonesia, artinya teman-teman di UMKM sini kan akhirnya kan harus mencukupi, akhirnya juga membuka lapangan kerja, meng-hire teman-teman UMKM lain untuk bisa mensupport itu kan. Jadi multiplier efeknya itu luar biasa. Itu kepikir nggak, artinya ini udah kebayang belum oleh teman-teman UMKM, kalaupun hal ini terjadi artinya kuda-kudanya harus siap ini. Iya, karena kita bicara sendiri ini hal-hal seperti ini kan kita lebih mengarahnya itu ke ekonomi kerakyatan. Jadi nggak cuma sekedar 1, 2, 3 UMKM, tapi dari satu UMKM ini kita insya Allah ke depannya itu akan ada kaki-kaki lain lagi yang bisa kita gunakan gitu loh untuk mensupport ekonomi kerakyatan seperti itu. Di Latitaka sendiri pun juga saya tidak bekerja sendiri dalam hal meramu herbal, tapi saya juga melibatkan beberapa kelompok perempuan adat yang ada di Kalimantan Timur untuk mensupport barang dagangan saya gitu. Jadi seperti misalnya kami punya produk gula aren, kemudian ada produk kukur dingin, itu saya serahkan ke perempuan-perempuan adat di beberapa desa untuk mereka yang mengelola itu, mengerjakan itu, kemudian diserahkan ke saya yang akan untuk marketingnya seperti itu. Jadi ini seperti apa ya, bahu membahu begitu ya, saling bekerja sama dan saling mendukung begitu Mbak Kristi ya. Iya. Mas Arya, ini kan situasi bakal mungkin saja terjadi kalau dengar cerita-cerita yang tahun lalu, itu pun ada produk-produk tertentu yang bisa go internasional akibat event seperti ini. Nah, pemahaman ini juga disampaikan kan ya ke teman-teman UMKM untuk bisa siap-siap mengenai hal itu, supaya dalam tanda kutip kita juga bisa unjuk gigi mengenai produk-produk Indonesia begitu. Betul Mas, jadi tadi dialog antara Mas Haryo dengan Mbak Mei itu ada satu kata Mas, namanya kolaborasi. Nah, itu dia. Itu juga yang jadi value di BUMN ya, collaborative action gitu ya. Jadi kita lihat bahwa memang pasti kalau kita sendiri kita punya keterbatasan Mas. Nah tapi kalau kita bersama-sama kolaborasi, ini bukan cuma sekedar konsep, ini real gitu ya. Tadi Mbak Mei betul, juga, ini real banget ini. Real banget. Dan seperti event ini pun kita kolaborasi dari kementerian, lembaga, Bank Indonesia, Pertamina, Kemendes, Kemenkomarves, dan semuanya terlibat jadi satu di dalam sebuah bentuk kolaborasi. Jadi nggak mungkin kita mikirin end-to-end-nya sendirian kan gitu. Dan kita nggak punya keahliannya di semua bidang. Tapi kalau dijadikan satu seperti itu. Nah ini Mas, jadi sebenarnya menyikapi, mengantisipasi adanya potensi lonjakan permintaan atau market yang semakin luas, pertama-tama adalah tentunya kita bersyukur ya kalau itu bisa terjadi. Alhamdulillah ya. Itu doa kita dan cita-cita kita ke sana. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman UMKM ini kan membangun network ya Mas. Membangun tadi ada WA group, ada ekosistemnya yang usahanya saling mendukung. Nah, ini yang kemudian jadi terbangun dan berkembang Mas. Dan sebagai informasi juga di era pandemi kemarin 2020-2021 yang awal itu juga kita bisa lihat bahwa teman-teman UMKM ini berkolaborasi Mas dalam membangun baik menyelamatkan bisnisnya untuk terus bisa tumbuh berkembang, tapi juga ikut membantu multiplier efek tadi, membantu teman-teman supaya bisa survive, membantu teman-teman UMKM yang lain gitu. Wah, jadi mereka berkolaborasi. Jadi sebenarnya kuncinya sih satu Mas, ya kolaborasi tadi, satu kata. Iya, kayak anak sekarang tuh ya, kolaborasi itu kunci dari segala kunci katanya begitu. Oke, satu kalimat untuk Mbak Mei Kristi, kira-kira apa yang mau disampaikan dalam ajang Smexpo 2021 ini?
Yang ingin disampaikan, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Pertamina atas terselenggaranya Smexpo yang setiap tahun sekali, yang tentunya bisa mendongkrak penjualan UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian saya ingin mengajak masyarakat untuk, ayo kita ramaikan Smexpo, besok udah mulai open, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nanti begitu udah klik, saking mikir, lama banget untuk klik, ya kan barangnya udah habis. Ketinggalan dia. Iya benar, itu untuk anak muda, ayo kita berbondong-bondong secara digital ke Smexpo Mall yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Arya. Jadi kalau kamu pengen keren, belanjanya di Smexpo. Ini dia, oke nih, terakhir nih. Sang maestro nih, Mas Arya, ini dalangnya nih harus mempertanggungjawabkan kira-kira apa yang harus diketahui masyarakat dan untuk ajang yang besok mau dibuka. Satu kalimat mungkin Mas, silakan. Ya Mas, terima kasih. Jadi kalau ajakan pasti sudah sama ya. Smexpo.pertamina.com itu langsung saja diakses mulai dari sekarang dan dapatkan loginnya. Kalau kita sering bicara bahwa energizing you, Pertamina energizing you, Pertamina menjadi energi, maka saya dalam kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelaku UMKM nih. Karena teman-teman semua sudah memberikan inspirasi untuk kita selalu bisa memberikan energi kolaborasi, energi berbagi, dan harapannya besok kita bisa melampaui angka pengunjung dan angka transaksi di tahun sebelumnya. Amin. Mohon dukungannya, dan karena ini semua adalah buat Indonesia, karena kita bangga buatan Indonesia dan kita dukung semuanya untuk bisa berkembang. Luar biasa. Gitu, Mas. Kalau Pertamina yang ngelit nih luar biasa. Oke, Mas Arya, terima kasih sekali waktunya. Jangan lupa update di Elcinta ya Mas ya. Untuk kedepannya, dan Mbak Mei terima kasih sekali, sukses selalu. Salam buat teman-teman di sana. Dan kita nanti ketemu di virtual ya. Terima kasih dan sampai jumpa, sukses selalu. Terima kasih Mas Aryo. Ya. Baik pendengar, demikian tadi Radio Talk bersama Pertamina. Kita bicara mengenai Pertamina Smexpo 2021, khususnya mengenai pemberdayaan UMKM di dunia digital. Saya Harudi Stamaji, terima kasih dan sampai jumpa. Elcinta News and Talk.